Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih, amma ba'du. Insyaallah fi hadhil fursah at-thayyibah, insyaallah di dalam kesempatan yang baik ini ana akan menyampaikan tentang adab dalam berpakaian dan adab ketika berhias, yang mana bahwasannya Islam telah menganjurkan kita untuk berpakaian dengan adab yang bagus atau yang rapih. Dalam Islam pun diterangkan bahwasannya berpakaian itu ada adab-adabnya. Di antara lain yang pertama ialah menutup aurat, satrul aurat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-26, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikian sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Yang bisa diambil dari ayat tersebut bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan umatnya untuk senantiasa menutup aurat. Adapun untuk seorang pria, yakni auratnya dari bagian pusar hingga lutut. Adapun perempuan, seluruh bagian anggota tubuhnya ialah aurat kecuali wajahnya. Kemudian adab yang kedua dalam adab berpakaian, yakni tidak membentuk lekuk tubuh dan tidak transparan atau ketat, di mana kita melihat bahwasannya di zaman yang sekarang ini banyaknya orang yang berpakaian itu membentuk lekukan tubuhnya, kemudian transparan hingga anggota tubuhnya terlihat, yang mana itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, padahal baunya dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Nah, kemudian ada pakaian selanjutnya, yakni tidak meniru pakaian lawan jenis. Misalnya seorang perempuan meniru pakaian seorang laki-laki, adapun sebaliknya. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Kemudian adab yang berikutnya, bersih dan rapi.
Islam sangat menganjurkan kebersihan dan kerapian dalam segala hal, termasuk dalam berpakaian. Kenapa demikian? Karena ketika kita hendak melakukan ibadah, itu kita harus terhindar dari yang namanya najis. Maka dari itu Islam benar-benar memperhatikan dalam kebersihan dan kerapian. Kemudian selanjutnya yakni menyesuaikan pakaian dengan situasi dan kondisi. Ketika kita ingin bermain, kita memakai pakaian bermain. Ketika kita ingin beribadah, kita memakai pakaian beribadah seperti baju muslim, baju koko, gamis, dan lain sebagainya. Kemudian adab yang selanjutnya ialah menghindari pakaian yang menumbuhkan sifat ria, yang dimana maksud di sini yakni ketika kita memakai pakaian misalnya barang-barang yang branded, terus hingga dimana itu menumbuhkan atau memunculkan rasa sifat ria, dan ini sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Kemudian adab selanjutnya tidak menggunakan pakaian khas orang kafir atau orang fasik. Riwayat Abi Daud, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Kemudian adab yang memulai berpakaian dari sebelah kanan. Nah, ketika kita hendak memakai pakaian, kita senantiasa untuk memakai pakaian tersebut dari sebelah kanan. Misalnya pakai sendal, memakai baju, lengannya masuk yang sebelah kanan dulu, memakai sendal dengan kaki yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian membaca doa, dan tidak lupa juga menggunakan pakaian yang halal. Maksud di sini yakni bukan dari sumber yang haram, tapi dari yang halal. Misalnya kalau yang haram seperti kita memakai pakaian yang berasal dari kulit babi ataupun dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk di dalam adab dalam berhias. Bahwasannya Islam melarang perempuan mencukur rambutnya, namun membolehkan untuk memendekkannya. Di sini bahwasannya seorang perempuan itu dilarang menyukur rambutnya atau sampai hingga memendekkan rambutnya, yang mana di situ bisa menyerupai seorang laki-laki. Akan tetapi kita tidak mengapa untuk memendekkan rambutnya. Kemudian adab dalam berhias yang selanjutnya yakni menghindari perhiasan yang berlebihan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya makan dan minumlah, tetapi janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, yakni israfun. Nah, mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.